Sepanjang bulan ini kita membahas tentang The Kingdom Come. Kalau saudara mengikuti seri pengajaran di CLCC tentang kerajaan Allah yang datang dalam hidup kita. Ya, minggu kemarin Pastor Andi bicara tentang gimana kerajaan Allah, Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita secara pribadi. Ya, seperti itu. Sesuai dengan visi di CLCC ini, kerajaan Allah yang hadir di semua bidang kehidupan kita. Ya, makanya ini visi dari CLCC menjadi murid Kristus yang menyatakan kerajaan Allah melalui seluruh bagian kehidupan. Ya, yang saya tahu bahwa kerajaan Allah itu bicara tentang Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Singkatnya seperti itu, dan itu yang memampukan kita menjadi orang-orang yang bisa memberkati orang-orang di sekitar kita. Kita mampu memberkati kota kita. Karena saya percaya yang pertama harus berubah adalah diri kita sendiri. Setuju? Kita nggak bisa merubah orang lain, tapi kita bisa merubah diri kita sendiri. Perubahan hidup selalu diawali dalam diri kita sendiri. Ya, kadang gini loh, kenapa pentingnya kita diingatkan bahwa Tuhan tuh berkuasa atas kehidupan saya secara pribadi. Kenapa kita perlu diingatkan? Karena gini, seringkali kita senang kalau dosa kita diampuni, kita senang diberkati Tuhan, kita senang disembuhkan sama Tuhan. Tapi kalau untuk menjadikan Yesus sebagai Raja dalam hidup kita, biasanya kita agak susah. Saya nggak tahu dengan saudara. Biasanya kita mulai pilih-pilih ayat, kita mulai punya kebenaran kita sendiri, kita mulai mempermainkan ayat-ayat. Kita senang kalau disuruh pelayanan, tapi kita nggak suka kalau disuruh mengampuni. Sudah pernah alami itu? Ada banyak orang-orang yang melayani begitu rupa, begitu hebat, tapi mereka mengalami kesulitan waktu keluarganya perlu pengampunan dari dia. Ada banyak orang yang sepertinya hebat pelayanan di luar, tapi di keluarganya sendiri dia nggak bisa untuk jadi berkat. Ya, makanya kalau saudara lihat misinya, misi di CLCC, ya, hari ini kita akan membahas tentang membangun keluarga yang bahagia. Ya, membangun keluarga yang bahagia. Saudara lihat urutannya? Ya, membangun keintiman dengan Tuhan, menghidupi firman Tuhan, dan yang ketiga gini, membangun keluarga yang bahagia. Artinya waktu kita merenungkan firman, kita mau menghidupi firman Tuhan, keluarga menjadi tempat pertama yang harusnya jadi berkat karena perubahan hidup kita. Keluarga adalah tempat pertama yang harusnya bisa merasakan kasih Tuhan keluar dalam hidup kita. Bukan gereja kita, bukan home kita, bukan. Kita semua bisa menipu di luar. Tapi di dalam rumah kita harusnya bisa tampil apa adanya. Apakah kita bisa jadi berkat atau enggak di rumah. Hanya orang rumah yang tahu. Setuju gak saudara? Hanya orang rumah yang tahu persis keberadaan surya seperti apa aslinya. Mimbar ini bisa bohong. Saya pastikan mimbar ini bisa berbohong. Tapi yang saya gak bisa bohong waktu saya ada di rumah. Makanya rumah menjadi tempat pertama yang harusnya bisa merasakan kasih Tuhan. Rumah menjadi tempat di mana kasih Allah bisa dinyatakan. Jangan sampai saudara, saya berharap kita semua ada di CLCC, kita punya visi dan misi yang jelas. Saya berharap gini loh, ayo perhatikan urutannya. Dari urutan itu menghidupi firman Tuhan, jangan langsung memberkati kota saudara. Ya, ayo bangun keluarga yang bahagia dulu. Jangan buru-buru langsung memberkati kota. Saudara akan diketawain oleh anggota keluarga saudara. Ini ada satu ayat yang mengingatkan saya secara pribadi dan mengingatkan kita semua. 1 Timotius 5 ayatnya yang ke-8, ini versi mudah dibaca. Orang harus menjaga semua keluarganya. Dan yang terpenting, ia harus menjaga keluarga dekatnya sendiri. Jika orang tidak melakukan hal itu, berarti ia tidak menerima iman yang benar. Mereka lebih buruk daripada orang yang tidak percaya. Firman ini bilang, ayo layani orang-orang terdekat dulu. Baru mikirin orang. Seringkali kita pengen tampil baik di luar. Setuju?
Kita pengen tampil hebat di luar, tapi di rumah kita gak jadi berkat apa-apa. Beberapa minggu lalu saya ada pelayanan di Magelang. Saya ada melayani di gereja kecil gitu ya. Dan di situ ada ibu-ibu satu lincah banget. Disediain makan, kita tim disediain makan, disediain apapun. Wah pokoknya ibu itu tuh aktif banget. Saya bilang ke gembalanya, wah Pak ini ibu ini hebat banget ya. Dia helpful banget. Pendetanya bilang, ibu ini tuh hampir ada di semua acara gereja. Doa ada, pelayanan ada, ibadah ada. Hampir di semua acara pelayanan ibu ini ada. Sampai-sampai suaminya komplain. Suaminya bilang, ibu ini tuh pelayanannya kayak kebanyakan. Saya suaminya gak pernah diurus sama dia. Bahkan dimasakin nasi juga enggak. Sementara dia masak buat orang lain. Anaknya mulai komplain, mama gak pernah urus saya. Mama selalu ada di gereja. Sudah bisa bayangkan bagaimana sebuah kehidupan kacau waktu kita kacau menyusun prioritas. Makanya saya berharap bahwa kita punya urutan yang benar, kita punya sesuatu yang bisa kita bagikan di keluarga kita, orang dekat kita. Saya berdoa CLCC gak terjadi seperti itu. Kita punya visi dan misi yang jelas, kita tahu semua prioritasnya. Nah, kalau kita membahas keluarga, seperti kita tahu bahwa pernikahan itu adalah fondasi dalam sebuah keluarga. Setuju? Pernikahan adalah sebuah fondasi dalam sebuah keluarga. Makanya ini, kesehatan suatu pernikahan akan menentukan kesehatan sebuah keluarga. Makanya Allah memandang bahwa pernikahan itu menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Pernikahan itu menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan. Karena itu akan sangat mempengaruhi keluarga macam apa yang akan kita bangun. Pernikahan itu bahasa Yunaninya itu gameo, saudara. Ya, gameo. Akar katanya gem yang berarti permata. Sesuatu yang berharga. Saudara bisa nangkap, pernikahan itu seperti permata dan sesuatu yang berharga. Nah, waktu kita yakin bahwa pernikahan adalah sesuatu yang berharga, maka cara kita memperlakukan, cara kita mengerjakan pernikahan kita pasti akan berbeda. Cara kita mempersiapkan apa yang namanya pernikahan pasti akan berbeda. Kalau saudara punya mobil bagus, baru, bagus banget, berharga banget, saudara pasti berbeda cara memperlakukannya. Betul saudara? Kita pasti akan berbeda cara memperlakukan sesuatu yang berharga. Nah pertanyaannya gini, apakah pernikahan itu sesuatu yang berharga gak buat saudara? Apakah pernikahan yang mungkin sedang kita kerjakan itu adalah sesuatu yang berharga atau sesuatu yang biasa-biasa? Yang saya tahu gini, sesuatu yang berharga gak pernah tercecer di pinggir jalan. Betul? Sesuatu yang berharga itu gak pernah tergeletak sembarangan, gak pernah. Sesuatu yang berharga itu didapat dengan usaha. Ya kita tahu emas, betapa emas sesuatu yang berharga misalnya. Emas ada di dalam tanah, ada banyak proses yang membuat dia menjadi berharga banget. Ada proses yang panjang yang membuat dia berharga. Begitu juga dengan pernikahan. Karena buat saya ini, pernikahan yang baik itu harus kita usahakan. Pernikahan yang bahagia gak pernah terjadi secara kebetulan. Ada banyak orang yang memandang pernikahan itu sepertinya akan bahagia secara kebetulan. Saya mau bilang gak mungkin. Gak mungkin terjadi secara kebetulan. Dengan siapapun saudara menikah nanti atau saudara sedang ada dalam pernikahan. Saya mau bilang gini, pernikahan yang bahagia gak pernah terjadi dengan kebetulan. Perlu diusahakan, perlu kerja keras, perlu perhatian, perlu waktu bersama. Makanya kita di CLCC sangat serius dengan pernikahan. Ya, ada true love, ada true marriage. Bahkan buat saudara yang sudah punya anak ada true parenting. Artinya gini loh, kami serius dengan misi kami yang ketiga tadi, membangun keluarga yang bahagia. Kita serius mengerjakannya. Karena betul-betul kami CLCC memandang bahwa pernikahan itu sesuatu yang emang berharga. Keluarga itu sesuatu yang berharga untuk dipertahankan. Saya berdoa bisa sama-sama kita punya cara pandang yang sama bahwa pernikahan itu sesuatu yang berharga. Maka buat saya gini, ayo persiapkan itu dengan serius. Saya lihat banyak teman-teman yang belum menikah,
Ya, sebentar lagi ada kelas True Love kalau kalian mau ikut buat orang-orang yang udah pacaran. Tapi buat saya gini loh, ayo miliki cara pandang yang sama bahwa pernikahan itu sesuatu yang berharga yang perlu dipersiapkan. Ada banyak orang yang mengeluh sama saya bahwa bilang pernikahan di CLCC ribet Pak, banyak syarat, banyak ini itu. Saya cuma mau bilang untuk mendapatkan sesuatu yang berharga harusnya kita layak untuk memperjuangkannya. Barang-barang murah saudara gak perlu memperjuangkan aneh-aneh. Tapi saya mau bilang gini, sesuatu yang berharga itu layak buat diusahakan. Ayo berjuanglah untuk itu. Diperlengkapi, kita semakin banyak tahu, kita semakin banyak belajar. Amin saudara. Saya berharap pernikahan bisa menjadi sesuatu yang berharga. Nah sebenarnya apa sih rencana Tuhan untuk keluarga kita? Ya, kalau tadi pernikahan kita loncat ke dalam keluarga. Sebenarnya apa sih rencana Tuhan dalam keluarga yang kita bangun? Ini rencana Tuhan yang pertama untuk menyatakan kasih Tuhan. Karena gini, Tuhan menciptakan sebuah keluarga untuk menjadi tempat di mana kasih Allah bisa dinyatakan. Jadi keluarga yang kita bangun, keluarga yang kita ada hari ini, itu bukan tentang saya, bukan tentang kita aja. Tapi ada rencana Tuhan di mana kasihnya Tuhan harus dinyatakan dalam sebuah keluarga. Waktu kerajaan Allah datang dalam keluarga, maka gini, akan ada banyak praktek kasih di dalam keluarga. Akan ada banyak ekspresi kasih yang dinyatakan di dalam keluarga. Dan ini ayatnya, saudara sering baca ayat ini ayat yang selalu dibacakan pada saat pemberkatan pernikahan. 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai ke-8. Kasih itu sabar, murah hati, tidak iri, tidak membegahkan diri dan tidak sombong. Ini yang kelima saya suka sekali. Kasih itu tidak kasar, tidak memikirkan diri sendiri, tidak mudah marah, tidak mengingat-ingat kesalahan yang dibuat orang lain. Kasih itu tidak bersuka cita atas kejahatan, tetapi bersuka cita atas kebenaran. Yang ketujuh, kasih menanggung segala sesuatu, mempercayai segala sesuatu, berpengharapan atas segala sesuatu, dan sabar terhadap segala sesuatu. Kasih tidak pernah berakhir. Ayat yang sering kita dengar, ini adalah terjemahan terbaik tentang kasih yang pernah ada. Ayat yang mungkin gampang banget dibacakan, tapi saya mau bilang agak sulit buat dilakukan. Setuju? Agak susah kita melakukannya. Gampang sih Pak ngomong kalau lagi baik-baik. Kalau lagi hubungan sama orang tua baik, sama pasangan baik, kita gampang mempraktekkan kasih. Setuju gak saudara? Kita mudah kok untuk mencintai orang yang sayang sama kita, yang baik sama kita, gampang. Akan berbeda kalau anggota keluarga kita adalah orang-orang yang menjengkelkan buat kita. Akan berbeda sekali kalau papa kita yang mungkin sebelin banget, keselin banget. Dan kita bilang, oh saya harus mencintai dia. Ada banyak orang yang gak bisa mencintainya karena kekurangan-kekurangan. Makanya ini sesuatu yang perlu kita renungkan hari ini. Kekurangan setiap anggota keluarga bukan alasan kita untuk berhenti mencintainya. Ada banyak orang yang berhenti mencintai papahnya karena ada banyak kekurangan. Karena ada banyak hal yang mengecewakan di sepanjang perjalanan kehidupannya. Ada banyak orang yang memutuskan untuk berhenti mencintai pasangannya. Udah cerai aja, udah gak bisa dibenerin. Sudah bisa lihat kekurangan pasangan, kekurangan anggota keluarga kita. Seringkali itu yang membuat kita berhenti mencintainya. Kita terlalu sombong dengan diri kita. Kita berpikir bahwa mereka adalah orang-orang yang layak buat dibenci. Mereka adalah orang-orang yang gak pantas untuk dicintai. Mereka sudah terlalu banyak membuat kesalahan. Mungkin itu yang ada dalam pikiran kita. Mereka orang-orang yang terlalu banyak salah dalam hidupnya. Saya gak akan mencintainya lagi. Kekurangan pasangan, kekurangan anggota keluarga kita. Seringkali itu yang membuat kita berhenti mencintainya. Saya ada kenal seorang ibu dengan 4 orang anak. Ibu ini menikah dengan seorang pria yang
kacau banget. Kasar, pukul sana, pukul sini, selingkuh, banyak utang. Sampai akhirnya suatu hari suaminya pergi meninggalkan ibu ini. Pergi. Ibu ini punya 4 orang anak dan harus menghidupi ke-4 anaknya. Setelah belasan tahun, beberapa tahun, belasan tahun, akhirnya suaminya kembali lagi, saudara. Kembali dalam keadaan yang sudah tua, udah gak berdaya, pokoknya udah tua lah. Balik lagi tuh suami. Dan yang luar biasanya, ibu ini tetap menerima suaminya. Saya cuma pikir tetap diterima lagi. Dilayani seperti biasa, dibikinin minum, dikasih makan, tetap dilayani. Meskipun saya tahu bukan sesuatu yang mudah buat ibu ini, tapi ibu ini tetap melakukan hal itu. Dia tetap melayani suaminya. Saya tahu itu gak gampang, tapi ibu ini tetap melakukannya. Terus tiap hari melakukan itu. Sampai suatu hari bapaknya ikut ke gereja. Dia ikut ke gereja bapaknya. Ya udah ke gereja. Datang mereka ke gereja, singkat cerita terima Yesus bapaknya. Suaminya itu terima Yesus, bertobat terima Yesus. Dan gak lama dibaptis. Setelah dibaptis beberapa bulan kemudian meninggal. Ceritanya sangat sederhana, ceritanya mungkin cerita biasa tapi saya tahu menjalaninya gak gampang. Mungkin ada di antara saudara yang mengalami hal seperti itu dan saya tahu itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilewati. Gak gampang. Saudara, yang saya mau bilang gini, saudara bisa ambil keputusan apapun dalam kehidupan saudara, tapi saya mau bilang seisi keluarga saudara yang akan menanggung akibatnya. Saudara bisa bayangin kesusahan ibu itu dan ke-4 anaknya. Betapa kekacauan yang dibuat gara-gara satu laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Yang menghancurkan seisi rumahnya. Saya mau bilang gini, ayo perhatikan keputusan yang saudara buat hari ini. Karena itu akan mempengaruhi keluarga saudara. Itu bukan tentang saudara saja, tapi tentang keluarga saudara. Ayo pikirkan itu. Pikirkan semua keputusan egois yang saudara buat. Keluarga saudara yang akan menanggungnya. Cerita ini mungkin cerita biasa. Tapi saya berharap itu bisa membuat kita berpikir tentang betapa pentingnya sebuah keputusan. Karena itu akan mempengaruhi keluarga kita. Dan yang herannya gini loh saudara. Si ibu itu saya tanya saudara. Bu, kenapa sih bisa mau terima lagi suami ibu? Dia kan udah parah banget. Jawabannya simpel banget. Kasian Sur. Kasian. Jawabannya cuma gitu doang. Kasian. Tapi buat saya gini loh. Praktek kasih yang ibu itu lakukan membawa suaminya ke dalam pertobatan. Praktek kasih yang dia lakukan di dalam rumahnya itu sedang membawa suaminya bertemu dengan Tuhan. Ada banyak orang yang gak mau mencintai keluarganya lagi karena banyak kesalahan, ada banyak kekurangan yang membuat gak mungkin gue ngampunin papa. Gak mungkin saya mengampuni mama. Kata-katanya terlalu kasar, kata-katanya terlalu tajam. Ada banyak orang yang akhirnya berhenti mencintai karena terlalu banyak kesalahan, terlalu banyak kekurangan. Tapi saya mau bilang gini loh, kesombongan seringkali menghalangi kita untuk mengasihi. Kita merasa lebih benar dari orang lain. Betul saudara? Kita merasa lebih hebat dari orang lain. Oh, gua kan lebih gak salah, kan dia yang salah. Kita merasa bahwa kita lebih hebat. Kesombongan seringkali menghalangi kita untuk bisa mengasihi anggota keluarga kita. Kesombongan seringkali menghambat kita untuk berpikir bahwa gak ada orang yang sempurna. Tapi ibu ini saya belajar sesuatu dari ibu ini. Ibu ini bilang bahwa saya juga kan diampuni sama Tuhan. Ya udah saatnya kita ngampunin. Semudah itu saudara. Ibu ini bukan ahli teologi yang banyak ayat, banyak gelar. Enggak. Tapi buat saya gini. Dia melakukan apa yang dia tahu. Mungkin bedanya dengan kita gitu ya. Kita banyak tahu tapi kita gak pernah melakukan. Tapi buat saya gini loh. Kesombongan seringkali menghalangi kita untuk bisa mengasihi. Karena ini kesombongan bisa datang secara alami. Sementara kerendahan hati adalah sesuatu yang harus diusahakan. Kenapa kita sombong?
Karena kita gak punya kerendahan hati dan itu yang membuat kita sulit untuk mengampuni orang lain. Itu yang membuat kita sulit untuk bisa mengasihi orang-orang yang emang nyebelin banget. Sekali lagi untuk orang-orang yang baik-baik itu gampang kita nyayangin. Kesombongan datang secara alami. Naturnya kita itu emang sombong. Betul gak saudara? Kita ini emang sombong gitu. Gue kan lebih bener, gue lebih hebat. Kita lebih tahu segalanya. Papa kan lebih tahu dari kamu. Kamu tahu apa? Papi lebih hebat. Saya mau bilang gini loh. Kita bisa memenangkan semua argumen. Kita bisa memenangkan semua perdebatan. Tapi apa gunanya kalau anak kita jadi menangis? Apa gunanya kalau istri kita jadi sedih? Kita terasa hebat, kita terasa pintar, luar biasa. Sementara istri kita menangis. Saudara bisa dapat gambarannya betapa kesombongan itu membuat kita sulit untuk mengasihi orang lain. Poin yang pertama yang saya mau sampaikan, keluarga adalah tempat di mana kasih Allah dinyatakan. Amin saudara, itu tujuan kita membangun sebuah keluarga. Kasih Allah harus ada dalam kehidupan sebuah keluarga. Makanya gini, waktu kasih itu tidak ada dalam keluarga itu, coba dicek. Jangan-jangan kita sedang mengasihi diri kita sendiri. Jangan-jangan kita lagi memberi makan ego kita yang semakin besar. Makanya gak heran kasih gak terjadi dalam keluarga kita. Amin saudara. Itu poin yang pertama. Dan ini poin yang kedua. Mengapa Allah membuat sebuah keluarga untuk meneruskan nilai-nilai kerajaan Allah. Sadarkah saudara bahwa setiap keluarga itu punya nilai yang diturunkan. Keluarga saya mungkin berbeda dengan saudara. Ada banyak nilai yang diturunkan lewat orang tua kita. Apa yang kita lakukan dan ajarkan di dalam rumah, itulah yang akan menjadi nilai sebuah keluarga. Dan ayat ini selalu mengingatkan saya dan mengingatkan kita semua harusnya. Hosea 4 ayat yang ke-6. Bangsaku binasa karena kurang pengetahuan. Kamu tidak mau belajar. Aku akan menolak engkau menjadi imam bagiku. Engkau telah melupakan Taurat Allah. Jadi aku akan melupakan anak-anakmu. Sudah bisa bayangin gini gak? Waktu orang tua gak punya pengenalan yang baik tentang Tuhan. Gak heran dia akan mengalami kebingungan untuk menerangkan Tuhan buat anak-anaknya. Dan ayat ini bilang bahwa aku akan melupakan anak-anakmu. Karena memang gini loh, gak ada yang ngajarin, gak ada yang memperkenalkan Tuhan dalam kehidupannya. Anak-anaknya gak mengenal Tuhan. Orang tuanya gak pernah mengajarkan, menurunkan nilai-nilai buat anak-anaknya. Gak heran, suatu hari anak-anaknya gak akan mengenal Tuhan. Anak-anaknya gak akan tahu, gak akan mengenal secara benar siapa Tuhan itu. Harusnya rumah menjadi tempat yang paling baik untuk memperkenalkan Tuhan dan mengajarkan nilai-nilai hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya ada baca satu buku Gary Thomas kalau saudara tahu. Dia ada bilang gini. Kita tidak bisa membiarkan sampah mengalir dalam keluarga kita dan mengharapkan tumbuhnya sebuah taman yang indah. Seringkali kita terlalu banyak buang sampah dalam keluarga kita. Sementara kita berharap keluarga kita akan menjadi taman yang indah. Saya cuma mau bilang, gak mungkin saudara. Gak mungkin hal itu terjadi. Yang saudara buang itu sampah. Gak mungkin keluarga saudara akan menjadi sebuah taman yang indah. Berhenti buang sampah. Ayo pikirkan untuk menjadi taman yang indah. Seringkali kita gak sadar apa yang kita bawa masuk ke dalam keluarga kita, itu akan menjadi racun buat keluarga kita. Kata-kata yang kasar, kata-kata yang merendahkan. Kamu anak gak berguna, kamu anak bodoh. Saya ketemu dengan beberapa anak muda gitu. Dia bilang, kok gue masih ingat papa ngomong apa. Gue masih ingat papa betapa merendahkan gue. Lu anak gak berguna, lu anak gak akan berhasil. Ada banyak sampah yang dimasukkan dalam keluarga kita. Sementara gini, kita berharap keluarga kita akan menjadi taman yang indah. Gak usah ngimpi saudara. Apa yang saudara bawa masuk ke dalam keluarga saudara, itu yang akan menentukan keluarga macam apa yang sedang saudara bangun. Setuju? Perenungannya sederhana. Apa yang saudara bawa masuk ke dalam keluarga saudara?
Jangan-jangan terlalu banyak sampah, terlalu banyak sakit hati, terlalu banyak luka. Mungkin kita terlalu sering melukai anak kita. Mungkin kita terlalu sering kata-kata kasar sama orang tua kita. Saya cuma mau bilang, ayo berhenti yuk. Itu gak akan membuat keluarga saudara jadi lebih baik. Percayalah, itu gak akan membuat keluarga saudara jadi lebih baik. Terlalu banyak sampah yang kita bawa. Terlalu banyak kata-kata kasar yang kita bawa. Dunia memang sering melepaskan nilai-nilai buat kita anut, buat kita percayai. Dunia seringkali punya pemikirannya sendiri tentang keluarga. Tapi saya mau bilang biarlah keluarga kita dibangun oleh kebenaran firman Tuhan. Setuju saudara? Ini, kita tidak akan pernah memperoleh keluarga yang ilahi hanya dengan mengikuti tata cara keluarga orang lain. Kita harus menggali jauh ke dalam hati Allah untuk menemukan prinsip-prinsipnya. Mungkin kita terinspirasi dengan keluarga orang lain, boleh-boleh aja. Tapi gini loh, coba cek apakah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Keluarga kita harusnya dibangun oleh kebenaran firman Tuhan. Bukan karena kita mengikuti tata cara keluarga orang lain. Sudah setuju? Biarlah firman Tuhan, kerajaan Allah ada dalam keluarga kita. Hari ini kita mau bilang bahwa biarlah keluarga kita itu ada dalam lindungannya Tuhan. Tuhan yang menjadi raja buat keluarga kita. Kita harus menggali jauh ke dalam hati Allah. Saya berharap itu yang kita lakukan. Kita mau bahwa keluarga kita punya kesempatan untuk jadi sesuatu yang baik. Bisa jadi berkat buat orang lain. Saya tahu kita semua gak ada yang sempurna saudara. Keluarga saya pun gak sempurna, masih banyak sekali kekurangan. Tapi saya mau bilang gini, setiap kita punya kesempatan untuk memperbaikinya. Kalau hari ini Tuhan ingatkan sesuatu, Roh Kudus ingatkan sesuatu, ayo berubah yuk. Ayo ambil keputusan yuk. Saya tahu gak gampang, tapi saya mau bilang, kita punya kesempatan untuk memperbaiki yang salah. Karena perubahan dalam keluarga kita tidak dimulai dengan mengkritik, tidak dimulai dengan menuntut atau menyalahkan. Tapi perubahan keluarga selalu dimulai dari perubahan diri sendiri. Setuju? Mungkin kita terlalu banyak nuntut orang tua kita. Mungkin kita berpikir bahwa papa yang harus rubah. Kita mulai berpikir mama harusnya berubah. Saya mau bilang gini, perubahan keluarga harusnya dimulai dari diri sendiri. Berhenti menuntut, berhenti mengkritik. Berhenti buat marah-marah, kata-kata kasar. Saya berharap kita punya kesempatan untuk memperbaiki semua hubungan yang mungkin sudah rusak, mungkin berantakan. Tapi sekali lagi, kekurangan-kekurangan anggota keluarga kita bukan alasan kita untuk berhenti mencintainya. Sudah setuju sampai sini? Saya berharap kita belajar sesuatu. Ini perenungannya. Saya suka kata membangun keluarga yang bahagia. Membangun adalah sebuah proses. Mungkin sampai hari ini hasilnya gak sesuai seperti yang kita mau. Hasilnya gak kelihatan. Tapi saran saya, jangan berhenti membangun. Saudara terlalu cepat untuk menyerah. Jangan berhenti membangun. Biarkan proses itu boleh berjalan bersama Tuhan. Amin saudara. Keluarga adalah tempat yang menyatakan kasih Allah. Waktu keluarga tidak lagi saling mengasihi, maka biasanya kita sedang mengasihi diri sendiri. Coba dicek bagaimana keadaan keluarga kita hari ini. Jangan-jangan keluarga kita hari ini gak ada lagi praktek kasih Pak. Coba dicek. Jangan-jangan kita sibuk mengasihi diri kita sendiri. Jangan-jangan kita terlalu sibuk dengan keinginan kita sendiri. Tapi biarlah hari ini kita sama-sama diingatkan. Dan yang terakhir, perubahan dalam keluarga tidak dimulai dengan mengkritik, menuntut atau menyalahkan. Tapi perubahan dalam keluarga selalu dimulai dengan perubahan diri sendiri. Waktu kita secara pribadi berubah, saya percaya keluarga kita akan melihat perubahan itu. Keluarga kita akan dimenangkan buat Tuhan. Amin saudara. Kita beri kemuliaan buat Tuhan.